Selamat pagi anak-anak kelas 2 SD Kanisius Keprabon 1 Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang hidup rukun di rumah. Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk, kita akan belajar tentang sila Pancasila dan penerapannya. Kemudian kita juga akan belajar tentang ungkapan, nilai tempat, dan pola irama. Siap anak-anak kalian untuk belajar? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, coba kalian cermati gambar di bawah ini. Gambar apakah di bawah ini? Anak-anak bisa melihat di situ ada sebuah keluarga. Keluarga dari Mutiara dan Udin ya anak-anak. Di situ Udin dan Mutiara sedang berbincang-bincang dengan ibunya di ruang tamu. Mereka menikmati snack bersama-sama ya. Itu terlihat ibunya Mutiara sedang minum air teh ya anak-anak di situ, dan Udin berbincang-bincang dengan ayahnya, sedangkan Mutiara juga terlihat membaca buku ya anak-anak sambil berbincang-bincang dengan ayahnya. Nah, suasana keluarga yang ada di dalam rumah Mutiara, suasananya damai. Nah, kedamaian terjadi karena adanya kerukunan anak-anak. Ayah dan ibu terlihat rukun. Kakak dan adik pun juga rukun. Nah, semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, bagaimana dengan keluarga kalian anak-anak? Tentunya keluarga kalian juga demikian ya. Nah, apa yang kalian lakukan agar kerukunan di rumah itu bisa selalu terjaga? Nah, ini nanti bisa kalian diskusikan dengan ayah dan ibu kalian ya di rumah anak-anak. Bagaimana supaya keluarga itu selalu rukun? Nanti silahkan didiskusikan dengan ayah dan ibu kalian di rumah. Baik anak-anak, kita coba akan hubungkan apa yang sudah kita pelajari tadi dengan penerapan sila-sila Pancasila. Nah, menyayangi adik, kemudian rukun dengan semua anggota keluarga, senang berbagi dengan kakak, senang berbagi dengan kakak atau adik, menghormati orang tua, itu adalah penerapan sila yang kedua, anak-anak. Nah, siapa tahu sila kedua itu lambangnya apa ya? Masih ingat? Pintar sekali. Lambangnya adalah rantai emas. Nah, bagaimana dengan bunyi sila kedua? Anak-anak apakah masih ingat bunyi sila kedua? Nah, betul sekali. Kita coba. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, anak-anak. Coba kita lihat bersama-sama. Ternyata ayah dan ibu Mutiara tadi, anak-anak itu sangat menyayangi anggota keluarganya. Nah, mereka terkadang juga memberikan buah tangan untuk putra-putri mereka. Nah, ada satu kata yang Bu Patri sebutkan di sini, yaitu buah tangan. Apakah anak-anak tahu ya buah tangan itu apa? Nah, buah tangan itu memiliki makna oleh-oleh anak-anak. Buah tangan ini
merupakan salah satu bentuk ungkapan. Nah, apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan dua kata yang memiliki kata khusus. Makna sebuah ungkapan itu tidak dapat dicari dengan mengartikan per kata. Contoh misalnya yang Bu Patris tadi sebutkan, ungkapan buah tangan itu tidak dapat diartikan buah yang ada di tangan anak-anak, tetapi memiliki makna oleh-oleh. Nah, berikut ada beberapa contoh ungkapan beserta artinya. Anak-anak nanti bisa tulis ini di dalam buku tulis tematik kalian untuk mencatat ya anak-anak. Jadi, untuk rangkuman materinya anak-anak boleh mencatat yang Bu Patris beri warna merah. Dan ini ungkapan semuanya, ungkapan yang ada di sini dari tinggi hati sampai dengan banting tulang berikut artinya anak-anak nanti bisa tulis di buku tematik kalian. Paham anak-anak? Nah, Bu Patris sebutkan lagi contoh ungkapan yang lain. Misalnya, ada tinggi hati. Tinggi hati itu berarti sombong. Kemudian ada ungkapan lagi yaitu angkat kaki. Angkat kaki artinya pergi. Kemudian ada panjang tangan, itu artinya suka mencuri. Kepala dingin, itu artinya tenang. Banting tulang, itu artinya kerja keras. Bagaimana kalau kita membuat suatu kalimat anak-anak nanti? Boleh kalian bekerja sama dengan minta bantuan dengan ayah ibu kalian di rumah untuk membuat kalimat yang berarti ini ya. Ungkapan di bawah ini Bu Patris beri contoh misalnya, anak yang tinggi hati akan dijauhi teman. Nah, tinggi hati berarti anak itu sombong. Nah, Nana, Mutiara dan Udin itu sangat rajin belajar dan rajin membantu ibunya untuk membereskan buku-buku pelajarannya, anak-anak. Anak-anak bisa lihat di sini ada beberapa tumpukan buku yang ada di meja belajarnya Mutiara dan Udin. Nah, sekarang saatnya kita akan belajar tentang nilai tempat. Anak-anak perhatikan ya. Nah, kita akan menghitung berapa jumlah buku yang dimiliki oleh Mutiara dan Udin. Kalau anak-anak perhatikan satu tumpukan buku ini itu ada 10 buku anak-anak. Satu tumpukan buku itu ada 10. Nah, kalau anak-anak perhatikan di situ, itu ada 5 kelompok atau ada 5 tumpukan buku. Maka kita bisa lihat di situ atau kita sebut sebagai 50-an. Nah, 50-an ini kalau kita mau menjumlahkan berapa banyaknya buku yang dimiliki oleh Mutiara dan Udin, anak-anak, ini ada 50 buku semuanya. Nah, ternyata Udin dan Mutiara masih ada tumpukan buku yang lain. Tetapi jumlahnya berbeda. Di dalam satu tumpukan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita sebut nanti sebagai satuannya, anak-anak. Kalau di sini yang 50-an itu sebagai puluhannya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini tumpukan buku 7 dan 50 di sini. Kalau kita jumlahkan seluruhnya, 50 ditambah 7, yaitu 57 buku. Nah, selain menghitung jumlah buku, kita juga akan diajak untuk mengenal atau menghitung jumlah kubus satuan, anak-anak. Anak-anak perhatikan di situ, kubus puluhan berjumlah 10. Nah, kalau kita jajar begini, ya, kalau kita jajar semuanya dari ini, dari ujung 1 sampai dengan ujung kiri sampai ujung kanan, semuanya itu ada 10 tumpukan. Kalau 10 tumpukan itu kita jadikan 1, maka akan
berjumlah 100 anak-anak. Nah, satu blok yang di bawah ini kita namakan dengan kubus ratusan dan digambarkan dengan kubus satuan. Nah, anak-anak coba perhatikan baik-baik. Kita juga akan belajar bagaimana kalau misalnya itu satu blok keratusan kita tambah dengan tiga tumpuk kubus satuan. Ya, 3 tumpuk itu, satu tumpuknya atau satu kelompoknya itu berisi 10. Kemudian di sini juga ada 8 kubus satuan anak-anak, maka di situ akan terlihat ada 100 kubus satuan di dalam blok kubus ratusan, kemudian 30 kubus satuan yang di tengah anak-anak dan 8 kubus satuan di sini. Maka kalau kita mau menjumlahkan 100 kita tambah 30 kita tambah 8, banyaknya kubus ada 138. Untuk penulisannya 138 itu berarti angka 1, 3, dan 8. Bagaimana membacanya? Angka 138 itu dibaca 138. Nah, kita juga akan diajar untuk menentukan nilai tempat anak-anak. Nilai tempat itu adalah nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan. Bilangan satuan itu akan disusun oleh satu angka. Bilangan puluhan nanti akan disusun oleh 2 angka, yaitu antara angka 10 dan sampai dengan 99. Bilangan ratusan disusun oleh 3 angka, yaitu antara 100 sampai dengan 999. Contoh misalnya, ada bilangan 138. Angka 1 akan menempati ratusan, angka 3 akan menempati puluhan, dan angka 8 akan menempati satuan. Nah, anak-anak, karena Mutiara dan Udin itu adalah anak yang senang dan rajin bekerja. Dia tidak sombong, dia sangat ramah serta sopan anak-anak. Maka anak-anak, Bu Patris ingin mengajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Peramah dan Sopan, seperti yang dilakukan oleh Udin serta Mutiara anak-anak. Nah, lagu Peramah dan Sopan ini adalah lagu ciptaan dari Pak Daljono. Anak-anak bisa mengikuti menyanyinya melalui link YouTube yang sudah Bu Patris bagikan ini. Selamat mendengarkan anak-anak. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Untuk selanjutnya, tetap semangat belajar ya anak-anak. Jangan lupa patuhi kedua orang tuamu sebagai guru di rumah kalian. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.